Manusia boleh berencana dan berusaha, namun Tuhanlah penentu keputusan akhir. Rencana dan usaha Raden Ketip untuk menguak rahasia jati diri Syekh Datuk Abdul Jalil harus terhenti di tengah jalan. Para santri Giri Amparan Jati generasi pertama yang diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang cerita-cerita sahabat mereka ternyata banyak yang telah meninggal dunia. Hanya Ki Gedeng Pasambangan yang masih hidup. Sayang, dia telah pergi ke Banten Girang dan tidak diketahui kapan kembali. Tak jauh dari Padepokan Giri Amparan Jati, di lereng Gunung Sembung, telatah Nagari Caruban, Sang Ali, putra Ki Danusela Sangku Caruban, menuntut ilmu agama bersama sahabat-sahabatnya di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Laksana permata manikam memancarkan gemerlap keindahan, begitulah San Ali menjadi perhiasan padepokan karena kecerdasan, ketekunan, semangat, kesetiaan, dan kecintaannya yang tulus. Sebagai penghuni padepokan sejak usia 5 tahun, ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat akrab dengan lingkaran keprihatinan, membersihkan padepokan, mengisi bak mandi dan tempat wudhu, memasak dan mencuci pakaian, mencari kayu di hutan, menghafal pelajaran, menandai pelajaran dengan sah-sahan, mengkaji kitab, berpuasa, menjalankan riyadoh, iktikaf, berzikir, bersalawat, berlatih pencak silat, olah kanuragan, menghafal hisbe-hisbe, dan mengamalkan aurat. Berbeda dengan murid padepokan yang lain, bila ada waktu senggang San Ali gemar menjelajahi desa-desa di sekitar Gunung Sembung, memasuki hutan, melintasi pegunungan, menyusur sungai, menerobos hutan bakau ke muara, dan menyusur pantai. Sepanjang perjalanan ia menyaksikan berbagai pemandangan yang menggugah ketenangan jiwanya. Hiruk-pikuk pasar desa, petani bekerja di sawah, nelayan melaut mencari ikan, orang berkelahi, orang berjudi, lintah darat memeras penduduk desa. Petani-petani membawa hasil bumi ke padepokan. Pendeta menyiapkan sesaji di pura. Brahmin bersamadi di sanggar pamujan. Orang menderita sakit, orang mati, baik yang dikubur maupun dibakar. Semua pemandangan selama mengikuti langkah kakinya itu telah menerbitkan gumpalan awan tanda tanya di cakrawala pemikirannya yang belum dewasa. Ketika tanda tanya itu tak terjawab, gumpalan awan itu semakin memadati cakrawala di benaknya. Ketika ia memberanikan diri menanyakan pelbagai macam kehidupan manusia kepada Guru Agung Syekh Datuk Kahfi, seringkali tanda tanya justru semakin berjejal-jejal menggumpali isi kepalanya. Jika murid yang lain selalu mengiyakan penjelasan Guru Agung tentang kehidupan manusia yang bermuara ke alam akhirat, yakni neraka dan surga, maka San Ali kebalikannya. Ia tidak gampang puas dengan jawaban-jawaban yang lazim diberikan kepada anak-anak seusianya. Semisal tentang perbedaan antara kehidupan orang-orang durhaka dan celaka, sebutlah penjudi, pemabuk, pencuri, perampok, pelacur, penipu, pembunuh, pezina, dan pemuja berhala yang bakal menempati neraka, dan orang-orang saleh serta beruntung yang bakal menghuni surga. San Ali melihat persoalan ini masalah penundaan waktu belaka. Intinya, keduanya sama ditinjau dari aspek amalia. Maksudnya, jika di surga nanti orang bisa memenuhi semua keinginannya, termasuk hal-hal yang ketika di dunia diharamkan, maka pada hakikat orang durhaka tidak berbeda dengan orang saleh, kecuali dalam hal waktu pelaksanaannya. Kalau orang durhaka bisa sesuka hati menenggak minuman keras, mabuk, bersetubuh, dan menikmati berbagai kelezatan dunia, maka orang-orang saleh pun ketika di surga bisa menenggak khamar, menikmati 40 bidadari yang selalu perawan, bersenang-senang, mandi di kolam susu dan madu, dan berbagai kelezatan surgawi lain. Bedanya, yang pertama dilampiaskan di dunia, sedang yang kedua menunggu di akhirat. Tanda tanya berjejalan yang tak sesederhana jawabannya itu membuat San Ali terjebak pada kebiasaan merenung untuk mencari sendiri jawaban dari pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Dalam setiap penjelajahan ia sering merenung di bawah pohon, di puncak bukit, di hamparan pasir pantai, dan bahkan di tengah hening malam ketika makhluk hidup tertidur di buai mimpi. Dengan merenung, ia seperti menikmati kesendiriannya dan mengungkapkan gairah jiwanya yang berkobar-kobar.
Di tengah hening malam ia sering merenungkan bintang-bintang yang memenuhi langit dengan kilau cahayanya yang laksana permata. Benarkah bintang-bintang yang berkilauan memenuhi langit jika pagi menjelang bersembunyi di lautan dan menyinari dunia bawah? Kenapa bintang tidak pernah berada satu langit dengan matahari? Benarkah para malaikat hanya turun ke bumi pada malam hari untuk memberkati dan melimpahkan rezeki bagi orang-orang yang tekun menjalankan sembahyang malam? Di bintang-bintang itukah malaikat tinggal? Apakah arsy, singgasana Allah, terletak di salah satu bintang di langit? Setelah semalaman merenung-renung tentang langit, bintang, rembulan, malaikat, dan Tuhan, San Ali biasanya turun ke desa-desa dan berbicara dengan orang-orang yang bekerja di sawah atau dengan Pak Brahmin yang melakukan upacara bakti di Sanggar Pamujan. Hampir di setiap tepian jalan terlihat anjing bertubuh kurus duduk atau tiduran menikmati hangat matahari. San Ali yang mengenakan jubah dan surban putih sebagai pertanda bahwa ia pemeluk Islam sejak menginjakkan kaki di pelabuhan Kalapa sudah menjadi perhatian orang. Ketika ia menuju kota Raja Pakuan dengan perahu yang melewati Ciliwung, orang makin memandangnya dengan penuh curiga. Hanya bekal surat pengantar dari Ki Samadullah yang membuatnya lolos dari pos-pos pemeriksaan keamanan. Sesuai pesan Ki Samadullah, San Ali harus menemui Samsitauratah, seorang rishi yang memiliki asrama bagi para Brahmana muda pencari kebenaran. Menurut Ki Samadullah, hanya Rishi Samsitauratah di telatah Pajajaran ini yang mampu mengupas hakikat kitab Catur Vivala warisan Prabu Kertawijaya Maharaja Majapahit. Ki Samadullah sendiri sejauh ini membahas kitab itu bersama Ki Danusela hanya sebatas pada penafsiran demi penafsiran yang belum tentu benar pada tataran penerapannya. Ketika San Ali mendekati pintu asrama, tampaklah seorang tua dengan hanya mengenakan cawat melintas di hadapannya. Sekalipun renta dan kurus kering, ada semacam kekuatan gaib melingkupinya. Meski hanya bercawat, orang merasakan getaran kuat setiap kali memandangnya. Setelah berdiam sejurus, dengan suara penuh wibawa orang tua yang ternyata Rishi Samsitauratah itu berkata, "Apakah yang engkau cari, oh anak muda, hingga engkau menyeret tubuhmu ke sini? Ku cari hakikat aku agar kutemukan aku sebagai sumberku," jawab San Ali. "Bagaimana engkau menemukan aku jika engkau masih mengaku? Kepadamulah, oh yang tercerahkan, kuharap pelajaran menuju aku," kata San Ali sambil mengeluarkan kitab Rontal Catur Vivala. "Karena ku dengar hanya Andika yang tercerahkan yang mampu menguak kitab ini. Lepaskan jubah dan surbanmu, lepaskan segala milikmu. Tanpa perjuangan keras mengosongkan diri dari keakuan, jangan harap engkau bisa menangkap intisari kitab Catur Vivala dan mencapai tujuanmu." San Ali tercekat mendengar permintaan Rishi Samsitauratah. Bagaimana mungkin ia melepaskan jubah dan surbannya untuk kemudian bercawat seperti orang tua di hadapannya itu? Apakah maksud melepaskan segala miliknya berarti melepas segala atribut keislaman dengan meninggalkan sembahyang dan hukum syara? Apakah pengosongan diri menjadi syarat mutlak bagi perjuangan menuju aku? Tanpa dapat dicegah benak San Ali dijejali oleh kilasan bayangan api neraka yang berkobar-kobar menelan dirinya manakala ia meninggalkan jubah dan surban dan hukum syara. Namun, secepat itu di benaknya terbayang tentang perjalanan mencari hakikat aku sebagai pangkal segala aku. Mengapa akuku harus takut terhadap aku neraka? Bukankah aku neraka juga seperti akuku, yaitu berasal dari aku semesta? Rishi Samsitauratah tampaknya menangkap keraguan San Ali. Dengan acuh tak acuh dia berkata seolah kepada dirinya sendiri. Akal dan pikiran, keakuan, keinginan-keinginan, bentuk-bentuk, status, identitas diri, dan keanekaragaman citra diri adalah tirai yang memisahkan aku dari aku. Sebab semua itu masih aku, belum aku yang sesungguhnya. Karena itu, jubah, surban, mahkota, keragaman adalah tirai yang wajib dibuka jika kita ingin menyatu dengannya. Akhirnya, tanpa banyak bicara San Ali melepas jubah dan surbannya.
Kemudian, dengan hanya bercawat ia bergabung dengan para Brahmin yang tinggal di asrama. Kehadiran San Ali di lingkungan Brahmin mendapat perhatian serius dari Rishi Samsitaurata. Ini setidaknya terlihat dari kehendak Rishi Samsitaurata memberikan pelajaran khusus bagi San Ali, terutama dalam kaitan dengan kitab Rontal Catur Vivala. Mula-mula, Rishi Samsiwrata menjelaskan urut-urutan Vivala yang berjumlah 4: Nispra, Nirbana, Niskala, Nirasraya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud Nispra adalah keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia, Rishi Samsitaurata menguraikan. Nirbana berarti seseorang tidak memiliki badan dan karenanya tidak ada lagi tujuan. Niskala adalah bersatu dengan Dia yang hampa, yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan. Dalam keadaan itulah aku menyatu dengan aku. Dan, kesudahan dari Niskala adalah Nirasraya, yakni keadaan di mana jiwa meninggalkan Niskala dan melebur ke Paramalaukika, yakni dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan, tak mempunyai ciri-ciri, dan mengatasi aku.